Yo, selamat datang kembali di IAS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Scarlet Nexus. Serial ini menceritakan di masa depan, di mana hormon psionik ditemukan pada otak manusia dan memberikan kekuatan tambahan serta meningkatkan indera untuk mengubah dunia. Pada era baru tersebut, mutan gila yang dikenal sebagai Other mulai datang dari atas langit dengan hasrat yang kuat. Pada awalnya, berbagai metode tidak berguna untuk melawan mereka. Akhirnya, pemerintah dunia mengambil tindakan gila untuk melawan ancaman tersebut. Other Suppression Force atau disingkat OSF merupakan organisasi yang menjadi garis pertahanan terakhir umat manusia. Di awal cerita, kita dikenalkan dengan Yuito Sumeragi dengan bakat dalam kekuatan psikokinetisnya. Dia merupakan salah satu calon anggota OSF. Dia sedang berlatih bersama temannya yang bernama Nagi. Ia baru saja datang ke New Himura untuk melawan para Other dan membongkar misteri mengenai kota tersebut. Saat ini adalah upacara pelantikan sebagai anggota OSF. Yuito merupakan putra dari Jo Sumeragi, kepala dari New Himura. Dan kakaknya, Kaito Sumeragi, merupakan panglima tertinggi di OSF. Dia ingin menjadi anggota OSF yang bertujuan untuk menjadi psionik elit seperti orang yang menyelamatkannya saat dia masih kecil dahulu. Tiba-tiba, para Other pun datang. Namun, dengan mudahnya dikalahkan oleh Mayor Jenderal Karen dengan kemampuan Brain Eater dan Mayor Jenderal Spring Fubuki dengan kemampuan Cryokinesisnya. Pelantikan pun dimulai. Yuito dan Nagi tertarik dengan dua gadis bersaudara dari keluarga Randall yang bernama Naomi dan Kasane. Namun di sini Kasane ternyata hanya saudara angkatnya saja karena orang tuanya juga dibunuh oleh Other, lalu diadopsi oleh keluarga Randall. Mereka kemudian dibagi beberapa peleton dan Yuito berada di peleton Seto yang dipimpin oleh Seto Narukami dengan kekuatan elektrokinesisnya. Dan di sini mereka pun berkenalan satu sama lain. Tak lama setelah itu, Other pun mulai menyerang. Ini adalah tugas pertama mereka. Ada seseorang yang memandu mereka melalui kemampuan telepatinya. Dia bernama Wataru Fraser. Tapi saat itu, Nagi dan Yuito hanya ditugaskan untuk berada di baris paling belakang, karena ini adalah tugas pertama mereka yang masih kadet. Dan pertempuran pun dimulai. Yuito mendapat pemberitahuan bahwa ada seorang anak kecil yang sedang diserang Other. Mereka pun bergegas menolongnya. Nagi dan Yuito kesulitan melawan Other tersebut. Namun untungnya Naomi dan Kasane datang membantu. Sekilas, Yuito melihat bahwa Kasane ini persis seperti orang yang menolongnya dahulu ketika ia masih kecil. Nah, akhirnya berkat kerjasama tim, mereka pun berhasil. Namun, akibat pertarungan tersebut, dua orang anggota OSF gugur dan kepalanya dimakan oleh Other. Dan ya, Other ini suka memakan otak manusia, sob. Sementara itu, Kasane selalu diperlihatkan dengan ruangan merah aneh di dalam mimpinya. Namun dia tidak tahu apa itu.
Yuito dan Nagi berjalan-jalan sambil berbincang menceritakan keluarga Sumeragi, sambil berkunjung ke makam keluarga Sumeragi yang dimana dijadikan sebuah wisata pahlawan sob. Salah satu dari keluarga Sumeragi yang bernama Yakumo Sumeragi menjadi pahlawan 2000 tahun yang lalu. Dan kebetulan mereka pun di sana bertemu dengan Naomi dan Kasane. Nah, kemudian mereka berempat membeli boneka Baki, yang katanya di dalamnya terdapat sebuah ramalan dari para leluhur mereka. Namun, ternyata hanya Naomi yang mendapatkan keberuntungan, sedangkan 3 lainnya mendapatkan kesialan. Naomi kemudian mengambil kertas ramalan yang lain dan menyatukannya agar dia bisa berbagi keberuntungan dengan teman-temannya juga. Nah, di sini ada sesuatu yang aneh dengan Yuito. Tiba-tiba saja dia berada di ruangan simulasi bersama rekan-rekannya. Ini adalah latihan gabungan antara Peleton Seto dan Kyota. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang yang harus meraih bendera di tengah medan latihan. Di sini nampak bahwa Naomi menyukai Yuito. Kasane sebagai adik angkatnya memastikan bahwa dia, Yuito, cocok untuk kakaknya. Dan latihan pun dimulai. Yuito saat ini bertarung melawan Kasane. Namun di tengah-tengah pertarungan yang sengit, simulasi pun selesai dan dimenangkan oleh Peleton Seto. Yuito mendapatkan pesan dari ayahnya juga berupa ucapan selamat karena sudah menjadi anggota OSF dan berencana untuk makan malam bersama kakaknya juga, yaitu Kaito Sumeragi. Adegan berpindah. Kini terjadi serangan order kembali di bekas rel kereta api bawah tanah. Tim Seto dan Kyoto pun diarahkan ke sana. Mereka pun berhadapan dengan para order. Namun di sana banyak sekali order yang datang dari mana-mana. Reruntuhan hampir menimpa mereka. Naomi dan Nagi terjebak di reruntuhan itu. Tsugumi dengan kekuatannya melihat banyak sekali order di balik runtuhan itu yang datang. Kapten Genma, Yaito, dan Kasane berusaha memindahkan runtuhan itu, dan beruntungnya mereka bisa diselamatkan dengan tepat waktu. Tapi seseorang menembakkan sebuah senjata pada Kasane. Naomi yang bisa melihat sekilas masa depan menolong Kasane, dan tembakan tersebut mengenai dirinya sendiri. Dan inilah yang terjadi. Ya, Naomi menjadi order sob. Kasane masih tidak percaya dengan hal itu. Nagi yang juga melihat itu histeris, bahkan tidak bisa melawan saking shocknya. Lalu Naomi yang telah menjadi order itu kemudian dibawa oleh 3 orang teleport entah kemana. Kemudian datanglah Mayor Jenderal Fubuki. Dia meminta agar merahasiakan kejadian tersebut untuk kebaikan mereka sendiri
Dan masalah Naomi mengganti informasinya bahwa Naomi telah gugur di medan perang. Kasane yang tidak terima langsung lari, namun dihalangi oleh Jenderal Karen dan dilumpuhkan. Di sana, Yuito juga menemukan sebuah benda yang mencurigakan. Scene pun berpindah. Kini Kasane sudah bangun dan dia melihat kembali mimpinya tentang ruangan yang aneh. Dia tampak sangat terpukul dengan kejadian itu. Kasane berniat untuk melaporkan kejadian itu, namun dia bertemu dengan Jenderal Karen. Dia bilang Seiran yang telah membawa Naomi, dan hanya merekalah yang bisa merubah kembali wujud manusianya. Dan dia menyarankan agar merahasiakan hal tersebut, karena kalau sampai yang lain tahu, Naomi yang sudah menjadi order pasti dimusnahkan oleh orang lain. Kasane kemudian menemui Yuito dan menceritakan itu kepadanya. Dan Yuito juga memperlihatkan benda yang dia temukan di lokasi. Itu adalah ampul, dan di sana ada lambang Seiran juga. Ternyata Kasane juga pernah melihat benda itu di rumahnya sendiri. Dan mereka pun memutuskan untuk merahasiakan hal tersebut. Yuito menceritakan Nagi yang masih belum tahu keadaannya. Dia adalah sahabat karibnya yang paling berharga bagi Yuito. Di jalan, mereka bertemu dengan Komandan Seto yang bilang kepada Kasane kalau dia jangan terlalu dalam kesedihan, karena itu akan membahayakan rekan-rekannya di dalam misi. Dan dia juga bilang bahwa Kasane tidak sendirian, dia masih memiliki Kyoto dan anggota peloton lainnya. Nah, ucapan itu meringankan beban Kasane. Di sisi lain, Jenderal Genma dan Karen merencanakan sesuatu yang mencurigakan tentang penghancuran OSF. Entah apa yang mereka rencanakan. Dan tiba-tiba, terdeteksilah order dengan jumlah yang sangat banyak sekali, sob. Jenderal Karen dan Fubuki mengarahkan semua anggota OSF ke tempat tersebut dan mengevakuasi warga sivil. Nagi saat itu juga kembali bertugas, dan dia sudah pulih seolah-olah tidak terjadi apapun sebelumnya. Namun begitu Yuito menanyakan Naomi, dia hanya tahu bahwa Naomi gugur di medan perang. Dia tidak ingat bahwa Naomi sudah menjadi order, padahal dia juga melihat kejadian tersebut. Sementara itu, Kasane kembali terbayang-bayang ruangan yang selalu ada dalam mimpinya. Nah, di sana, harusnya di tempat itu banyak sekali order, tetapi malah tidak ada. Koneksi para anggota dengan tim komunikasi juga menghilang. Tiba-tiba, mereka dikepung sejumlah pasukan, dan ternyata pasukan itu dipimpin oleh Genma. Dia menuduh Seto bahwa dia telah terlibat dalam penelitian yang mengerikan. Luka Travers datang membantu pasukan Seto, tapi Komandan Karen, kakaknya Luka, datang juga, dan dia berada di pihak Genma. Luka pun melawan kakaknya, namun Komandan Karen sangat kuat. Karena kemampuannya adalah Brain Eater yang bisa menyalin kekuatan orang lain. Genma bilang kalau negara ini telah membohongi kita semua. Di saat yang bersamaan, kepala Nagi tiba-tiba kesakitan. Entah apa yang terjadi, dia seolah-olah berubah menjadi pribadi yang berbeda dan tiba-tiba menyerang teman-temannya, termasuk Yuito sendiri. Tapi sayangnya, akan kita lanjutkan di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.